Warnet ya, Warnet Hypernet ya. Podcast spesial kali ini benar-benar special edition karena tamunya luar biasa spesial ya. Beliau sudah banyak sekali pengalaman mau dari dunia akademik, dunia usaha, dunia politik, pernah semua gitu ya. Konon beliau pernah memimpin satu stasiun TV, viewersnya luar biasa, gak tahu kenapa malah dipecat. Tapi setelah dipecat makin terbang, fly to the moon beliau sekarang. Jadi segera saya perkenalkan Pak Helmy Yahya. Spesial pakai telur. Iya. Saya panggilnya enaknya Bapak, Om, atau jangan-jangan Engko Kanda aja, ya? engko ya. Oh, engko. Karena taruh baju ke China gue Iya ya. ya. Gitu. Oke. Nah, Siap, saya Bos. kenal Pak Helmy juga waktu itu ikut trip Bapak ya. Ya, Bapak yang sekarang kan ke- sibuk ke Cina ya, Pak? Yang ke apa? Kemarin yang keberapa yang lu ikut ya? Yang ketujuh. Iya, iya, bulan Juli, Pak. Iya, kita ke Huawei. Iya, Wow, betul. keren betul, ya? Betul. Keren tuh. Betul. Kemarin Bapak baru balik juga kan? Baru balik lagi minggu lalu. Jadi kita ke Shenzhen, kita masuk ke Piati, BYD, kita ke Alibaba, terus kita ke Baidan sama ke Bosum. Nah, kalau dilihat kayaknya Bapak kunjungannya lebih banyak bawa anak-anak muda ya, Pak ya. Dan itu banyak kan perusahaan teknologi juga, Pak. Enggak juga, ya sementara. Tapi kan nanti bulan Oktober saya bawa ini, it could be my last trip. Oh, kenapa, Pak? Ya, Sayang karena banget. saya dapat amanah yang Oh. juga tidak gampang. Nah, kalau kita bisa kerja sama dengan Hypernet, kita tuh saya diminta jadi kepala badan pelaksana, kita nyebutnya apa ya, economic corridor Oh. terbaik Indonesia, karena well planned, well prepared oleh seorang master planner namanya Pak Bernardus atau Bernie. Jadi saya diminta melanjutkan. Jadi ini ada 7 rebana ya. Jadi rebana itu bukan alat musik tuh. Jadi ini rebana itu adalah kawasan 7 kabupaten kota yang kita bikin aglomerasi. Di situ ada 13 kawasan industri. Ingat ya, BYD dan Vinfast sudah di Iya, sana mereka tuh. udah taruh ya investasinya. Ya, Ya. punya bandara sendiri Kertajadi, that second biggest setelah Soekarno Hatta, punya pelabuhan yang akan lebih besar dari Priok, yaitu Patimban, Ya. dan punya pelabuhan Cirebon. Jadi Cirebon, kota, kabupaten, Majalengka punya Kertajati, Kuningan, ya Gunung Ciremai, keren banget pariwisatanya. Punya lagi Indramayu, ya Subang, Sumedang. Ya. Ayo Hypernet, invest dong. Pasti, Pak, siap. Terutama dari digitalnya ya. Oh iya digitalnya, kan pasti memerlukan perangkat internet Iya, dan sebagainya, infrastruktur, fiber optik segala macam. Iya. Pasti Lalu-lalu diperlukan. kan di podcast saya waktu ke tempat Bapak kan kita Ya. ngomongin 5G ya, Pak. Di Ya. Cina udah 10G ya. 10G. Nah, kita 10G. bikin kawasan Rebana ini kalau bisa 11G, Pak. Yo, Nggak mau kalah kita. harus dong. Iya. Nah, nyambung nih Pak. Jadi podcast kali ini kita mau lebih fokus ngomongin masalah UMKM digital, Pak. Yes. Jadi kan kita tahu ya bahwa sekarang sosial media tuh menjadi salah satu core atau tools bagi UMKM terutama Pak buat mereka Ya. jualan kan. Ya. Nah, mungkin highlight sedikit Pak. Kan sempat lagi rame-rame tuh Pak kemarin kan. Ya. Kondisi ya itulah ya, politik agak panas. Ya. Masuk di sosmed terus Ya. kemudian dirasa tidak pantas, akhirnya terjadilah demo. Iya. Nah, baru-baru ini juga kemarin minggu lalu di negara lain tuh Nepal rusuh gara-gara diblokir Enggak Nepal aja sosmednya. sekarang? Enggak Nepal aja. Jadi kalau saya potong Pin, kalau sekarang keluar negeri itu ngeri sekarang loh. Terjadi di Australia. Betul. Terjadi di Quebec, Kanada, satu negara yang wah kita pikir aman banget. Ya, that's one of my favorite. Terjadi di Inggris, di Ireland, ya Irlandia. Dan yang gue kaget Jepang. Jadi ada satu gerakan yang mulai agak against terhadap imigran, terutama imigran India. Yo, Kanada Kenapa? ya. Kenapa India Pak? Spesifik banget ya? Mungkin apa ya? Karena mereka orangnya pinter-pinter ya. Oh. Mau dibayar murah, pinter-pinter, bisa bahasa Inggris. Jadi ini bayangan, saya pernah ke Kanada. Kanada itu kan luasnya kan sama dengan Amerika. Oke. Ya kan penduduknya 1/10 Amerika. Oh, oke. Ya, dia punya tambang, dia punya industri luar biasa maju. So they need people. Jadi tiap tahun mereka mengimpor 500.000 imigran. 90% itu adalah dari India. Kenapa? Karena mereka pekerja keras dan bisa bahasa Inggris. Oke. Gitu loh. Dan sekarang mungkin terlalu menguasain ya. Ya, dan juga ini ada juga gerakan-gerakan penduduk-penduduk di sana itu yang against dengan Islam. Ya, walaupun Islam itu gambaran mereka tentang Islam itu kan beda ya. Iya, Jadi ya dianggap wah gimana gitu. Jadi ancaman Terbentuk mindset ya, Western ya. di Eropa itu kadang-kadang katanya di sekolah itu lebih banyak muridnya yang
Muslim daripada yang lokal gitu. Jadi menurut saya ini tren dunia dan penggeraknya saya tahu medsos. Termasuk Indonesia kemarin ya dari TikTok lah yang menggerakkan jadi gitu ya. Jadi menurut saya ini sesuatu yang harus kita cermati. Itulah teknologi itu kan dua sisi mata uang ya. Betul, betul. Kita ya. bisa pergunakan untuk hal-hal yang baik, untuk mendukung ekonomi, menjadi inspirasi ya, menjadi learning tools gitu. Tapi juga bisa sebaliknya. Saya pikir Hypernet betul-betul harus memikirkan itu, Bos. Jadi saya senang banget kalau kita kita dalam talk show sebelumnya kita mengatakan Apin mengatakan bahwa akan concern di UMKM. Betul. Saya bilangin ya, balik lagi dengan pertanyaan pertama about China. Ini bukan promosi, September saya akan ke Changi. Ya, Changi itu saya pikir kalau tanpa Bulan ini ya Pak berarti? Pesertanya udah full tuh Pak? Belum. Kalau untuk lu selalu ada. Oh, makasih. 11 Jangan ditaruh di kargo Oktober. aja Pak. Jadi Changi, kita tahu ya ini adalah sebuah, saya pikir mulai juga dari UMKM lah ya. Iya. Dari startup gitu yang dikelola dengan menggunakan digital dan menggunakan aplikasi. Dukungannya luar biasa. Bagaimana mereka mengatur supply chain. Kita ingat ada Luckin Coffee. Lo tau Luckin Coffee? Di China sendiri outletnya udah 25.000. Dan sekarang udah mulai nyerbu termasuk ke Indonesia. Iya. Saya pikir juga gitu. Bagaimana mereka mengatur pakai big data. Pasti pakai internet lah. Iya. Dia tahu penduduk sini sukanya yang manis. Di sini sukanya ini, enggak suka ini. Di sini permintaannya sekian, harus lebih banyak. Di sini udah enggak laku, tutup. Semuanya dikontrol tuh. Iya, lokal flavornya dia bisa tahu ya, local flavor, habit ya. buyersnya dia Banyak. perhatiin, Sekarang udah mulai masuk, ada mulai dari Mixui. Kita tahu bahwa itu dia bukan jualan es krim tuh. Masa jualan es krim di bawah 10.000 enak lagi gitu. Jadi itu perusahaan valuasi tuh. Iya. Ya, jadi dia kalau jual ke investor gitu, kan yang dihitung berapa tractionnya Pak, berapa cabang. Iya. Menakutkan itu. Betul. Ya, kayak apa tadi saya bilang Luckin Coffee itu udah hampir 25.000 di China only. Iya. Ya, di luar itu, itu harga sahamnya Gila-gilaan. gila. Jadi kita belajar, kita mau UMKM kita naik kelas ya. Betul. Minimal satu keniscayaan, nggak mungkin kita jadi berusaha ya tanpa menggunakan sosial media, tanpa menggunakan IoT lah ya. Jadi menurut saya peluangnya besar banget. Betul. Nah Pak Helmi, kalau menurut data ya, UMKM di Indonesia itu kan sekitar 66 juta Pak. 66 juta ya. Ya kan? 22 jutanya itu baru yang udah digital. Iya. Jadi baru 35%. Banyak banget tuh. Betul. 65-nya itu masih belum. Nah, sedangkan tadi Pak Helmi bilang kan nih teknologi itu utama sosial media ini kan pedang mata dua. Iya. Satu sisi kita mau paksa semua digital supaya tadi angka 35 bisa mendekati 100. Tapi di sisi lain dipakai untuk hal-hal lain yang tadi kebebasan jadi terlalu bebas. Enggak kira-kira gimana tuh Pak Helmi tanggapannya? Selalu kita enggak terlalu. Saya pikir pemerintah harus hadir. Ya. Ya, ini yang saya tuntut itu. Saya tuh sampai mewakafkan diri saya ya untuk mau ditunjuk menjadi ketua asosiasi kreator konten seluruh Indonesia. Supaya ada aturannya lah. Saya udah bilang saya berkoar-koar habis-habisan. Cuman di Indonesia ya sosial media itu demikian bebas. Paling kena UU ITE. Itu pun masih karet ya Pak ya? Ya, Jelas ya? jadi menurut saya nggak cukup dengan itu saja. Kayak di China, flexing kan tidak ada UU ITE-nya tuh. Iya. Ya kan? Tapi itu nggak bener tuh. Membuat orang jadi kepengen cepat kaya tuh gara-gara flexing. Ada orang cuma nyender di Ferrari gitu, dia posting dikira punya dia padahal belum lunas tuh. Atau belum bayar DP itu. Oh iya itu terjadi. Atau tuh. di parkiran dia foto Atau di aja parkiran gitu ya. dia gitu. Jadi ada orang yang ngangkat jam mahal padahal dia lagi cuma shopping doang tuh di posting. Ya pakaian gitu. Jadi membuat orang kepengen cepat kaya. Kepengen cepat kaya itulah yang membuat akhirnya mereka pinjol. Ya, jalan singkat. Jalan singkat tuh, judol. Iya. Yang akhirnya benjol itu ya kan. Jadi menurut saya pemerintah harus hadir tuh. Di China juga orang nggak bisa ngomong sembarangan. Betul. Yang namanya pakar itu harus punya sertifikasi. Nggak bisa semua orang boleh ngomong sebebasnya. Saya menghimbau betul melalui podcast ini, agar pemerintah hadir. Saya ini udah mulai capek juga nih. Karena saya pikir nggak peduli tuh. Ya nggak ada tuh. Kami tuh dipanggil ini pakai duit sendiri loh. Bikin akte duit sendiri, operasional duit sendiri, meeting di kantor-kantor kita gitu. Ya jadi menurut saya udah saatnya. Australia aja yang demikian demokratis gitu. Ya.
Ya demikian liberal ada aturannya. Anak di bawah 16 tahun tidak boleh menggunakan sosmed. Ya. Ya gitu-gitu tuh. Menurut saya kita pemerintah harus hadir supaya mengurangin ya hal-hal kayak gitu tuh. Betul, ya. betul. Ya, Nah bayangin aja. Ini YouTube kita ya, podcast. Nanti kalau rame masuk tuh yang judul-judul. Iya, iya. Oh iya tuh. Saya lihat tuh Pak komen-komennya suka waduh. Waduh judul-judul. Kadang-kadang sekarang sophisticated ikut ini gitu ujungnya apa gitu, ujungnya Iya, iya. apa gitu. Jadi gimana gitu. Jadi kita mau berantas judul aja nggak bisa. Iya, iya. Pemerintah harus hadir. Ditutup 1 keluar 1.000 Pak. Iyalah. Iya, jadi nggak kelar-kelar. Termasuk saya kan dipakai image-nya jualan apa obat diabetes lah, jualan apa. That's not me. Itu kan di face ya. Iya, Kemarin gue dikonfirm lagi, Mi lo ini bukan gitu. Hmm. Apa Najwa Shihab dipakai, Terawan dipakai, so many gitu. Jadi Iya, menurut iya. saya capek juga. Saya kan pernah dipakai dengan Rudy Salim promoin judi online gitu. Bilang, gitu? Rud, gimana nih Rud? Kita apain? Capek bro. Kita tuntut nanti dia keluar lagi orangnya itu juga gitu. Iya. Kan dia pakai akun-akun anonim ya. Betul, betul. Mestinya kalau menurut saya pemerintah kita serius, bisalah kita berantas itu. Kasihan loh rakyat. Buying power menjadi di kampung itu duit kan habis untuk judol, Iya. terlibat pinjol gitu. Iya. Ada yang kabur, Betul. ada yang rumah tangganya berantakan gara-gara terkena judol dan pinjol. Jadi saya pikir enough is enough ya, gitu. Berarti menurut Pak Helmi harusnya nih kebebasan di ruang digital ini harusnya lebih diperketat dari Iya, pemerintah ya, diperketat. kira-kira gitu ya. Iya, Karena negara kayak TikTok aja kita nomor 2 terbesar di dunia loh di Pak. dunia nomor Luar satu, biasa. Nomor 1 US Pak masih. bukan nomor 1. Ya katakanlah angkanya di atas 1 juta. Iya. Nah ini fakta nih fakta. Lu kan tahu TikTok itu kan yang bikin itu ByteDance. Iya. Gue udah ketemu tuh dengan founder Wang Chuanfu tuh udah pernah sebelahan tuh. TikTok itu mendunia. Amerika, Indonesia nomor 1, nomor 2. Di China, di Tiongkok TikTok tidak ada. Namanya bukan itu dia. Douyin dia namanya. kalau nggak salah. Douyin Iya. itu pun kontennya beda. Betul. Kontennya yang kultural, Ya. edukatif. Mengeduket ya. Jadi kita bilang Tiongkok gini orang lain disuruh joget-joget tuh. Dia dapat duit ya. Oh, dia yang dapat duitnya Iya. gitu di sananya tuh edukatif. Iya, iya. Ya, jadi itu menurut saya mau nggak mau saya pikir pemerintah harus hadir lah. Betul. Ya, jadi please ya mungkin Menkominfo ya, kepolisian. Saya pikir tolonglah rangkullah teman-teman di aksi asosiasi kreator konten seluruh Indonesia. Ya, jadi kita minta ketemu aja susah. Ya, istilahnya para pelaku ekosistem ini tolong didengarkan Iya, lah karena kita suaranya. pengen bahwa apa dunia sosial media kita itu menjadi sehat. Ya, positif. Betul, betul. Ya tidak penuh. Sekarang ada hate speech, ada fitnah. Ya, saya aja kadang-kadang di framing Iya, iya. gitu loh. Jadi menurut saya udah tiba saatnya. Kita sekarang kalau ada gitu, apa ya begitu, apa ya begitu. Kadang-kadang ada video 5 tahun yang lalu dimunculin lagi gitu. Jadi menurut saya, marilah kita. Semoga yang terjadi kemarin minggu lalu itu kita belajar banyak lah, Iya, iya, betul. gitu loh. Karena kedewasaan ini yang kadang-kadang sulit ya di Ya ruang digital betul. ya. Nah, kita kalau kembali ke UMKM gitu ya, saya pikir ya itu kan mari kita manfaatkan segi positifnya. Bagaimana perusahaan-perusahaan China gitu berkembang semuanya hampir menggunakan apa sosial media ya, atau Betul. kekuatan internet gitu ya. Betul. Seperti dipeloporin oleh Jack Ma ya dengan Alibabanya. Dan sekarang berkembang, waduh gila ada pintu tuh segala macam ya. Yang kadang-kadang transaksinya, sales volume-nya lebih tinggi daripada offline. Ya, Gitu bos. betul. Nah, transaksi online sendiri juga luar biasa Pak. Oh Jadi iyalah. terakhir itu datanya Pak udah hampir menyentuh 600 triliun tuh Pak. Transaksi di e-commerce-nya kita Pak. Indonesia ya. Betul. Iyalah. Tapi itu masih belum sepenuhnya UMKM di situ. Jadi memang PR-nya Pak, terutama dari kami sisi Hypernet ya Pak. Bagaimana kan isunya pertama adalah infrastrukturnya dulu. Ya. Kalau sudah infrastruktur baru kemudian menjadi sistem, baru kemudian manusianya kan. Nah, Oke, siap. yang kadang-kadang itu loncat tuh Pak. Infrastrukturnya mungkin belum mumpuni, Ya. sistemnya juga dia belum mengerti. Kemudian manusianya sudah tadi yang Bapak bilang digunakannya bukan untuk yang hal positif, malah digunakan untuk hal yang Ya, negatif. Karena belum ada literasi dari awal yang mengarahkan Dan belum mereka. ada aturan yang jelas juga. Ya, Saya itu juga pikir salah satu. Itu yang kita tunggu banget tuh. Betul. Kemarin saya juga diundang oleh Komisi 1 DPR membahas tentang undang-undang penyiaran, termasuk juga revisi undang-undang penyiaran, termasuk bagaimana penggunaan sosial media. Karena Oh, kan jangan-jangan dunia Bapak TV, mau disuruh balik lagi ke sana. apa? Suruh balik lagi ke TVRI. Makasih lah. Udah agak kabur 2 kali ya, Pak. Ya enggak lah.
Masa kita balik lagi sih? Ya, Ngapain ya? Sekarang Kalau banyak duitnya. lu masih mau disuruh jadi balik lagi dulu kayak jaga wardet, gak mau juga kan? Iya gak juga. Tapi kalau duitnya lebih banyak mikir 2 kali kan. Jadi menurut saya kita jalan terus lah. Iya. Nah, kerjaan kita bagaimana membimbing ya, jadi sharing apa yang kita pernah lewatin. Saya pikir gitu, Fit. Betul. Oke. Nah payment Pak, digital payment ini juga menjadi challenge ya. Oh iya. Tadi UMKM itu kenapa belum semuanya online? Karena mereka nggak bankable kan. Iya. Gitu loh. Nah Iya. menurut Pak Helmi itu kira-kira gimana ya? Karena Itu juga PR juga ya. Saya banyak ngomong. Kemarin kan saya disponsorin oleh satu perbankan ya. ya Trip saya gitu. Kita ngomong banyak lah bagaimana peran banyak orang di sana UMKM yang butuh kredit, tapi kan di sini kan masih collateral base. Ya kan rata-rata kan collateral base. Ya, harus ada jaminan dulu. Padahal yang mau minjem duit ya nggak punya duit. punya ada kredit motor kredit, rumah belum lunas gitu. Jadi harus ada memang ada kurs segala macam. Itu menurut saya lebih banyak. Sekarang pemerintah juga punya koperasi merah putih gitu yang saya dengar. Itu juga udah siap nggak infrastruktur kita, ya kan? Masalah pelaporannya, which is bisa juga pakai aplikasi ya. Masalah paymentnya dan sebagainya. Saya pikir ruangannya tuh masih besar banget ya. Jadi ini yang penting. Jadi teman-teman ya seperti Hypernet mungkin bisa berperan aktif lah ya. Bagaimana mengedukasi, memberikan facility atau membuat software aplikasi-aplikasi yang betul-betul membantu mereka. Termasuk kita ada punya 80.000 desa, Pin. 80.000 desa yang tiap tahun dapat bantuan dana desa lebih dari 1 miliar. Ada bumdes di sana gitu. Saya dengar banyak sekali kepala desa yang ya kan udah tahu kepala desa kan dipilihnya tuh bukan yang terbaik juga. Sama juga gitu, udah rusak juga. Kadang-kadang main duit, money politik gitu. Yang begitu menang kan sense of recovery-nya tuh tinggi banget gitu. Yang kadang-kadang yang terpilih itu bukan yang terbaik, tapi yang berani membayar lebih banyak. Yang belum tentu sekolahnya benar, nggak ngerti pembukuan, nggak ngerti pelaporan. Ada yang dulu dia pikir itu duitnya dia pribadi gitu. Jadi menurut saya harus kita bantu tuh. Ya bagaimana supaya pemerintah bisa ngontrol. Bagaimana spending mereka tuh dikasih 1,5 miliar jadi apa? Ada reporting dengan satu aplikasi yang sederhana gitu. Jadi menurut saya itu banyak banget PR kita tuh yang bisa kita benahi gitu. Nah dari 80.000 tadi tuh Pak Helmi, jadi sebenarnya beberapa itu masih di dalam kategori 3T itu Pak. Terdepan, terjauh dan tertinggal kan. Nah itu di kita tuh Hypernet bersama dengan Excel Smart Group kita memang fokusnya sekarang membangun infra ke sana Pak. 3T tadi gitu loh. Bagus banget kalau bisa. Dan partnernya kita memang BUMDes itu. Tapi benar lah di lokasi itu memang ada beberapa yang kondisinya belum ideal Pak BUMDesnya. Mungkin karena ketidaktahuan mereka kondisinya di luar seperti apa. Jadi mereka merasa bahwa jalannya saya selama ini seperti ini. Cara-cara tradisional masih dipakai padahal udah berubah gitu. Jadi lagi-lagi diseminasi ya, komunikasi, pemberian informasi itu menjadi penting dan we need media. Dulu kita pakai TV ya, terutama TV publik. Saya dulu waktu di TVRI juga bersinggungan dengan kalau yang TV swasta kan itu kan banget ya, komersial banget. Iklan banget ya. Dikit-dikit iklan gitu. Bukan itu aja, mereka tidak akan pernah masang pemancar di daerah yang buying powernya tidak ada. Karena nilai ekonomisnya nggak dapat. Makanya mereka hanya masang di kota-kota, di daerah-daerah yang orangnya banyak dan buying powernya tinggi. Betul. Kayak TV-TV nasional swasta itu paling 56 pemancar. Ya, jadi kalau daerah ini nggak ada penduduk atau di perbatasan penduduknya dikit, mana mau. Karena nggak ada duitnya, kos. Kan mereka kapitalisme ya. Jadi hitungan komersial. Maka dulu TVRI saya bilang ini bagus. Karena TVRI itulah yang memiliki zaman saya aja ada 360-an pemancar. Sampai ke Sebatik. Wah saya pergi. Berarti by coverage sebenarnya TVRI nomor 1 dong. Nomor 1. Iya kan? Viewersnya harusnya logikanya paling banyak dong. Iya dong, 5 kali lipat, 6 kali lipat. Ya dulu kita punya teori Poso kenapa rusuh. Karena waktu itu pemancar TVRI tidak ada. Dan TV swasta tidak peduli. Jadi kemajuan Indonesia itu tidak sampai ke sana. Gampang banget itu dihasut. Gitu. Ya untung udah selesai ya. Jadi menurut saya ada hal tertentu bahwa perusahaan-perusahaan yang ada hubungan dengan pemberian informasi seperti Hypernet ini menjadi penting tuh. Apalagi kalau ada mungkin CSR ya atau apa gitu ya.
memperhatikan, apalagi dibantu oleh pemerintah gitu. Kan itu tanggung jawab pemerintah tuh. Bagaimana daerah-daerah 3T itu terhubung tuh, minimal dapat informasi. Kalau di Sepatik kan itu yang ada rumah yang dapurnya Malaysia, terus halaman depannya Indonesia tuh. Oh, oke. Dan disituin gas LPG-nya pakai Petronas yang warnanya pink itu. Duitnya pun kadang-kadang lebih laku ringgit. Dan mereka bekerja di Malaysia. Karena lapangan kerjaannya lebih bagus, dibayar lebih tinggi. Nilai value-nya lebih bagus dan sana ya. waktu itu TVRI pemancarnya rusak. Wah, kita datang tuh. Saya ingat banget tuh dengan Cip Rudiantara ya, Menkominfo. Kita bangun tuh supaya itu. Jadi itu kita harus klaim tuh. Mereka nonton sinetron Malaysia pengen. Padahal sinetron kita lebih bagus jauh. Oke. Ya, jadi karena memang nggak ada. Jadi menurut saya yang begini nih, relate nanti. Jadi supaya nanti UMKM-nya segala macam, ya anak-anak muda gitu, ya juga bisa terdiseminasi dengan baik gitu, gitu loh. Oke. Nah tadi Pak soal TV saya yakin zaman sekarang digital ya, orang lebih banyak punya handphone dibanding TV kali ya. Oh iya, kan bener mereka nggak? tuh Orang udah- nonton YouTube segala macam sekarang di handphone ya. Iya. Jadi makanya kayaknya literasi digital terutama di mobile atau smartphone itu kayaknya sekarang Ya, lebih harus penting ya Pak ya. this is the death of the terrestrial TV ya. Iya. Udah nggak banyak orang nonton. Satelit gitu. menurut Bapak juga masa depannya suram Pak, satelit TV. Satelit TV, iyalah. Pokoknya orang kan udah praktis saja kan. Iya. Ya malah sekarang ada format vertikal gitu, yang untuk memang orang sekarang dapat informasinya semuanya dari handphone. Iya. Kan gampang banget. Soalnya on demand. On Dia demand, sukanya apa dia carinya bisa itu. diulang ya kan. Iya. Dibawa kemana-mana, praktis gitu. Selama ada internet dia bisa nyambung. Betul. Kalau TV kan susah, harus berlangganan. Betul. Makanya kenapa TikTok kita joget-joget semua Pak. Iya. Jadi menurut saya sih Gara-gara handphone itu kan. udah begitu kan terjadi shifting ya, shifting antara penonton TV ke sosmed. Iya. Tapi new media kita nyebutnya. Tapi saya katakan TV tidak akan pernah mati. Betul. Karena masih banyak sekali bagian-bagian Indonesia yang internetnya belum nyambung tuh. Iya. Yang tadi 3T Termasuk tadi di Pak. KT itu. Di Betul. situ peran TV publik menjadi penting. Yes. Makanya ada gerakan bubarin aja TVRI, jangan dong. Ya kan jangan gitu. Jadi menurut saya ya udahlah berbagi peran. Jadi Iya. semuanya kita harus perhatikan. Tapi for sure orang nonton TV terutama di kota-kota besar, ya anak-anak muda ya generasi milenial, Gen Z udah nggak nonton TV tuh. Ya TV itu rame kalau tahun pilkada, pilpres gitu. Tiba-tiba berdebatnya di sana tuh seru gitu. Walaupun mereka nontonnya dari gadget juga kan, Iya. yang udah muncul di YouTube Iya. gitu. Atau cuplikan-cuplikan TikTok, Reels dan sebagainya. Betul. Nah karena sekarang Pak, tadi semua orang rata-rata punya handphone, bahkan nggak satu. Ya. Ada yang 2, ada saya ketemu Pak, teman saya 4 buset. Itu pacarnya banyak iya, pasti. makanya pribadi, kerjaan, urusan yang kedua, urusan yang ketiga, yang kedua nggak boleh tahu, repot. Nah sekarang jadi ancaman digital itu Pak, atau cyber security, Yes. hacking itu larinya ke handphone Pak. Sekarang Gitu ya? loh. Iya betul. Gitunya Nah, tuh. Pak Helmi ngeliat nih gimana tuh Pak? Ya itulah tren-tren makanya harus ini? kita gimana caranya gitu ya. Jadi menurut saya sih pemerintah harus hadir juga ya. Betul. Sekarang macam-macam, ada phishing, ada segala macam gitu Iya, ya. iya. Ada cyber attack. Saya tahu Indonesia itu saya pernah dapat tamu tuh kena cyber attack tuh paling banyak. Oh ya? Ya. Dia di negara mana Sedunia. tuh Pak? waktu Apa? itu? Negara mana dia? Asia atau di luar Asia dia? Yang mana? Yang tamu nyerang? Iya. Enggak orang Indonesia. Oh Indonesia, Iya. oke. Tapi yang nyerang pasti pemajakan dari luar ya? Enggak dari Indonesia Di Indonesia juga? banyak, Oh, iya. iya. Karena memang katanya Indonesia juga lumayan luar biasa. Semester 1 aja Pak, di Iya, tahun ini udah hampir 140 juta serangan cyber tuh Pak. Iya, seorang cyber. Di Indonesia ya? Kan kita kan ada bank jebol ya, rekening jebol. Betul. E-commerce juga datanya data diambil. pribadi jebol, Betul. ya kan? Imigrasi jebol. Gitu menurut saya sebenarnya kita ada kemarin yang ngejebol tuh kadang-kadang main ya kan, ada yang apa segala macam. Jadi dipakai lucu-lucuan gitu menurut saya sih membuat kita harus lebih, ini saya pikir Badan Sandi Negara dan yang instansi pemerintah lainnya itu harus lebih, ya kita harus langkah lebih siap lah ya Iya, kan. iya. Walaupun kadang-kadang hacker itu selalu lebih pinter Iya, gitu. iya. Mau nangkap maling yang lebih pintar dari maling ya? Harus gitu. Kadang-kadang Ya, jadi- malingnya kita rekrut dulu Pak. Iya. Buat nangkap maling yang Ya, lain kan? kalau nggak salah di negara mana yang kalau orang bisa jebol
sistemnya dia dikasih reward gitu ya. Di US itu udah biasa Yes. Pak. Iya, Jadi iya. biasanya developer seperti Google, Microsoft, Amazon gitu, kalau ada yang bisa menumpukan lobang di sistem Iya. mereka kasih reward. Reward. Nah kalau bagus dijadiin karyawan langsung. Jadi mereka itu kalau mau masuk itu sekarang caranya bisa cara formal ngelamar aja atau cara kedua hacking dulu. Nah biasanya nomor 2 ini lebih cepet tuh langsung fast track gitu loh. Nah melihat tadi Pak tren-tren cyber security itu sebenarnya dari kami Hypernet juga sudah mulai masuk ke area itu Pak. Gitu. Cyber security. Betul, terutama perlindungan data pribadi. Karena kan seperti yang kita tahu Pak ya, Indonesia udah ada tuh undang-undang PDP kan. ya. Kemarin Oktober 2024 tuh Pak. Iya. Jadi kalau sampai kita nih pelaku usaha yang memegang data nasabah dan bocor dan terbukti, si nasabah itu bisa nuntut kita. Iya. Dan itu sanksinya sampai 3% Pak. Dari nilai omset loh Pak. Iya, iya. Luar biasa kan. Nah jadi sekarang beberapa UMKM itu udah mulai concern, bukan hanya UMKM, enterprise Pribadi besar. juga lah. Betul, mereka ngerasa ini saya datanya gimana disimpannya. Lo kebayang ya betapa dulu perlindungan data pribadi itu nggak ada tuh. Iya. Konon tuh ada siapa gitu yang membocorkan nomor HP kita tuh. Hmm. Provider atau apa gue nggak tahu lah. Buktinya nomor gue tuh dari tiap hari tuh ada yang masuk. Kartu Ada yang- kredit pasti ya. Kartu enggak, kalau itu sih udah Udah nggak biasa itu, ya? udah biasa. Yang ini orang minta bantuan, orang apalah tiap hari itu. Iya, iya. Jadi menurut saya dari mana dia dapat nomor kita tuh? Iya. Ya, jadi kalau tidak ada yang ngebocorin. Jadi ini menurut saya hal-hal yang juga kita harus perhatikan gitu. Bagaimana kita memproteksi data perlindungan data pribadi gitu. Ya, jadi kalau Hypernet bisa apa gitu ya, menemukan satu cara gitu kalau ada yang punya niat jelek gitu langsung keblok dengan sendirinya. Pakai AI ya? Ya, Oh ini pakai mau nyolong bisa nih lah. gitu Apa? ya. Iya dong. Ini mau ngambil ini data nih gitu. Ini tidak terhubung atau apa Iya, iya. gitu ya. Ini jauh banget relevansinya. Iya. Ya kan. Oh ini orang trennya selalu dia misalnya ganggu orang, minta ini itu atau ngancam ini orang kan mestinya kan bisa kedetek. Iya. Ya ini misalnya dimatiin dengan sendirinya. Jadi menurut saya hal-hal kayak gitu tuh yang perlu kita pikirkan untuk kenyamanan hidup kita nih. Betul, betul. Ya kadang-kadang kita kena hoax juga tuh. Dan kita melakukan tindakan. Ingat gak dulu ada papa minta saham, papa minta saham. Apa tuh papa, mama minta pulsa. Papa minta pulsa dulu ya. Kalau yang itu kayaknya udah keluar tuh, Pak. Udah. Papa minta pulsa. Atau ada yang ngabarin, anaknya sakit gue bantu nih di luar Iya, iya. mana. Gak ada duit tolong kirim ke sini dan sebagainya gitu. Menurut saya kita harus makin improve tuh, makin baik Iya, makin iya. baik lagi. Betul. Di sisi teknologi kita udah bikin tuh Pak Helmi. Jadi software yang kita sebut sebagai mobile protection. Karena kan fokusnya sekarang di smartphone ya Pak ya. Ya. Jadi kalau dipasang tuh Pak software itu ya yang tadi Bapak bilang indikasi bahwa ada orang mau masuk nyolong data itu bisa lebih tahu lebih awal ya, gitu loh. ya. Tapi memang balik lagi Pak ke level of knowledge atau education daripada si pengguna. Karena biasanya masalah hacking itu bukan karena maling itu masuk dengan sendirinya tapi kita undang secara tanpa kita sadari. Ya. Mungkin Pak Helmi sering aware ya kalau kita tuh Pak transaksi atau misalnya buka bank suka kirim OTP tuh Pak. Iya. Nah, Itu sekarang hati-hati, banyak tuh SMS atau WA OTP tuh yang fake. Pas diklik linknya Pak, wah itu udah Jebol. langsung masuk kemana-mana. Ketahuan tuh key mobile banking kita segala macam. Nah, behavior itu yang sering kali kita temuin di lapangan tuh pelanggan ini nggak ngerti, dipikirnya itu resmi, tapi ternyata enggak. Undian berhadiah lah, dapat poin Undangan lah. perkawinan. Udah ya itu juga unik ya. Begitu Iya. kita buka Ini kita kena tuh. bahwa saya mengundang Bapak Iya, iya, hadir, dikena ternyata bukan undangan. Iya, Kalau kayak yang gitu tuh. ngundang itu orang yang kita kenal masih enak nih. Ini kan kadang-kadang dia pakai WO. Iya betul. Wah ini bener. Jadi apa enggak nomornya gitu. kita nggak kenal ya? Ya nomor Gitu, kita nggak kenal iya. gitu. Jadi menurut saya sih banyak hal ya. Iya. Termasuk kemarin kita di luar negeri istri saya concern banget Pak. Jangan pakai credit card yang dia gitu, jangan tap aja atau apa gitu. Jadi kan Oh. jangan sampai kan di belakang tuh ada pin security 3 nomor Iya terakhir betul. itu lah kan kalau itu dapat kan orang bisa pakai lah. Udah Kan bayar Kak- cash aja Pak. Iya. Kalau ke Cina susah ya, nggak bisa Susah lah, cash sekarang, iya. cashless semua. Makanya sekarang tuh Pak kita kan ada sistem QRIS tuh Pak yang payment. Itu Amerika keren marah-marah tuh Pak. Iyalah pasti. Kan ngurangin apa payment sistemnya Iya, mereka yang lah. Visa, Master Mastercard itu gitu. nggak dapat fee-nya Marah-marah. Malah dijadikan deal kita negosiasi tarif ya. Betul. Apalagi sekarang QRIS makin menguat. Saya Iya. dengar udah masuk di China juga. Betul. Iya, jadi Tapi Asia udah Singapura, Asia Thailand, Vietnam udah. Dan masuk, menurut saya itu that's the best. Pak. Iya. Wah cepet banget. Cuman gini doang jalan tuh nggak ada Alipay, WeChat Pay aja kan mesti repot tuh. Iya. Ini
keren banget. Jadi itu karya anak bangsa menurut saya yang keren banget. Jadi Amerika tuh lagi terganggu banget nih. Makanya Iya, Trump lagi hilang. ngamuk-ngamuk. Udah BRIC-nya makin menguat. I was in China gitu. I was in Shenzhen waktu selebrasi 80 tahun China menang lawan Jepang tuh. Kita bangga banget, our president diundang dan deretan paling depan tuh. Iya. Lihat defile ada Putin, ada Xi Jinping, ada Kim Jong Un dan paling kiri itu Pak Prabowo. Iya. Yang Yang lain di baru-baru ini belakang. kan. Oh iya Hampir itu nggak berangkat kan beliau ya, gara-gara dan itu kan. BRICS tuh bro. Jadi menurut saya itu juga sangat mengganggu Amerika. Tadi Amerika juga ada Bank of America itu membuka utang dalam bentuk yuan tuh. Oh iya. Jadi negara BRICS itu kan rencananya mau punya uang sendiri tuh. Betul. Itu makin Lepas menguat. dari USD ya. Ya, jadi menurut saya ini juga alert. Jadi teman-teman apapun bidang usaha Anda termasuk bidang internet segala macam ya. Ini tren itu harus kita mulai antisipasi. Ya, makanya belajarlah geoekonomi, geopolitik, ngelihat tren. Karena dunia sekarang itu gila perubahannya. Cepat banget. Cepet banget. Iya. Iya. Kita alhamdulillah ya. Kemarin wah mencemaskan kita habis itu udah ya udah. Ya, jadi udah. Jadi menurut saya ya udahlah saatnya kadang-kadang kita harus ada apa gitu untuk menjadi lebih baik, lebih baik gitu. Betul. Ya, jadi begitu. Ya, dulu kan kita sering kiblatnya selalu Western ya. Sekarang sepertinya Eastern ya. Sekarang orang-orang tua Pak udah pada bilang lebih penting belajar Mandarin dibanding belajar Inggris. Bahasa Inggris kan bisa Begitu belajar nggak, Pak? sendiri. Ya, iya dong. Anak gue belajar sendiri tuh dari YouTube ya. Anak gue yang terakhir bisa bahasa Korea dari drakor. Oh iya. Kan papinya juga Korea, Pak. Jadi menurut saya sih harus melihat tanda-tanda zaman gitu. Bahwa kuliah itu tidak harus hanya di Amerika, Eropa gitu. Sekolah-sekolah di China sekarang udah mulai ya, Tsinghua, Shenzhen University gitu, bahkan sudah bersaing gitu. Ya, kita lihat perguruan tinggi di Singapura ya, NUS, NTU gitu, udah mulai keren-keren. Ya, jadi di Singapura lebih lucu tuh ya. Jadi orang-orang China daratan mainland malah nyekolahkan anaknya di Singapura karena kulturnya masih Chinese tetapi berbahasa Inggris dengan kurikulum yang sangat baik. Ya, jadi inilah perubahan-perubahan dia yang dulu nggak kebayang tuh, nggak kebayang ya. Gitu. Oke. Nah, Pak Helmi kan sekarang kan banyak fokus motivasi para pelaku bisnis ya kan. Bapak kan juga banyak sekali investasi bisnis juga gitu. Berarti kan Bapak praktikal juga nggak teori gitu kan. Nah, ada masukan nggak Pak atau saran buat UMKM nih, terutama mereka-mereka ini yang udah go digital, gimana caranya bisa scale lebih banyak? Karena teknologi kan cuma tools ya. Yang jelas itu no way kita bisa ngembangin bisnis tanpa digital. Betul. Nah, kalau kita milih digital, pilihlah yang terbaik. Jaringan terbaik, toolsnya terbaik. Ya, nomor 2 itu pastinya HyperNet dong ya. bayar ya. Mata duit tadi. Jadi yang kedua itu stay connected. Oke. Tetaplah terhubung. Ya, dengan perubahan zaman, dengan perubahan teknologi, dengan customer yang juga berubah. Ya, yang ketiga kayak kata Pak Renat lah, stay relevant. Oke. Ya, adaptif ya. Ya, adaptif yang udah kan banyak sekali ya, karena memang mungkin pemiliknya UMKM itu generasi tua menganggap wah dulu itu udah beda tuh. Ya, perubahan bisnis cepat sekali. Kita lihat dari Mixui, saya nggak tahu bacanya benar apa enggak ya. Kita lihat bagaimana Tomorrow Cafe di Indonesia ya. Tomorrow Cafe itu dia punya inovasi gini nih, bedakan antara coffee shop yang jual kopi dengan yang jual teh. Oke. Kalau teh itu revolusinya, inovasinya cepet deh. Ada teh ini, teh matcha, karena teh dia bisa campur-campur ya? Gitu, teh dicampur lemon, dicampur gitu. Ada yang dicampur susu, ya ada teh Thailand ya, ada Thai tea gitu. Kopi kan itu aja. If you go to Starbucks, menunya dari puluhan tahun lalu itu aja. Americano, paling top frappuccino gitu. Nah, Lakin ya, dan juga ditiru oleh Tomorrow Cafe di Indonesia. Tiba-tiba dia keluar tuh, hampir tiap minggu dia muncul kopi-kopi baru tuh. Yang paling top di China itu adalah coconut latte. Itu yang membuat kelapa di Indonesia habis. Diborong dia semua. Diborong semua dikirim ke sana. Karena orang lagi keranjingan. Bayangin kalau ada satu negara dengan 1,4 miliar penduduk,
lagi gandrung itu habis Habis. habis di mana-mana. Saya dengan perusahaan saya job seeker lagi membantu tuh. Oh. Karena banyak perusahaan Indonesia termasuk yang jual santan itu udah nggak ada barang, diborong oleh China semua. Nah kami lagi membantu Maluku Utara. Di situ pohon kelapanya banyak, yang ditanam itu tumbuh organik gitu. Metiknya tuh udah nggak terpetik lagi tuh. Pakai monyetnya pun udah nyerah gitu. Capek ya, nggak bisa kerja 24 Ya jam. karena ini ya nggak kuantitas monyetnya kurang banyak. Oh. Dan itu pakai mesin nggak semuanya bisa pakai mesin. Oke. Karena mahal. Ya. Terus kan tidak ditanam seperti di Thailand, di Vietnam. Itu kalau ditanam khusus ya. Oke. Jadi flat gitu. Karena enggak kita tumbuh di pinggir laut, Iya, di iya. gunung gitu yang Karena ada organic growth-nya begitu. Oh iya. Iya. Jadi akhirnya apa? Orang lah yang ayo jadi pemanjat gitu. Oh. Jadi menurut saya, nah ini yang saya bilang kita harus selalu melihat melakukan inovasi, ya melakukan inovasi. Sekarang produk-produk dari F&B dari China udah masuk, wah udah menggila ya. Ada macam-macam lah, belum lagi yang Korea. Waduh, kalau kita ke mall ini bawa kita tuh kan Korea banyak banget tuh. Dan anak-anak kita lagi gandrung. Kenapa? Karena seiring dengan mereka nonton drakor dan K-pop. Ya, Jepang agak terlambat. Udah Jepang itu kadang-kadang yang saya pernah cerita tuh ada The Death of Samurai ya. Jadi bangsa ini aging ya. Inovasinya Kan tidak orang-orang mudanya udah berkurang banyak, Pak. ya udah habis Iya, lah, udah habis makanya. ya. Banyak rumah-rumah tua Iya, tinggal, ditinggal, ya. pemilik meninggal gitu. Meninggal. Jadi kalau lo mau beli rumah di Jepang murah sekarang. Namanya Akira ya. Akira itu rumah tinggal. Udah hampir 10 juta loh. Udah gede, Ben. Jadi beban untuk pemerintah, jadi beban untuk lingkungan. Iya. Ya. Nah, keturunannya udah meninggal. Kan banyak yang nggak punya anak kan? Betul. Atau punya anak Karena satu. mahal. Iya. Mahal Betul. gitu. Kan orang Jepang lo tau sendiri, Iya, nggak iya. nikah, Disiplin lagi. disiplin gitu. Akhirnya apa? Kosong. Dan kalaupun ada anak muda, mereka nggak mau lagi di kampung. Iya. Mereka tinggal di Ke kota, kota. di high rise. Iya, betul. Jadi menurut saya begitulah perkembangan zaman yang kita harus cermati. Indonesia hati-hati loh. Iya kita masih punya bonus demografi. Saya banyak nanya tuh ke anak-anak muda, termasuk anak saya. Anaknya cuma satu. Iya, cuma satu. Karena dia nggak mau repot, Pak. Nggak mau repot. Susah lah, biaya lah, Iya. mikirin pendidikannya. Belum istrinya juga kerja, Iya. siapa yang jagain gitu ya? Saya bilang ibu saya dulu punya anak 10 tuh. Nggak punya pembantu, nggak komplain gitu. Kadang-kadang bingung ya, Pak ya. Iyalah, Zaman dulu nggak ada suster kok bisa ibunya banyak anak. Kang Ya? Deddy Mulyadi berapa belas tuh anaknya. Oh iya, waduh. Di- Itu kalau lebaran ngumpulnya enak Disusuin sendiri, diurus sendiri, nggak pakai babysitter, nggak pakai pembantu, nggak komplain. banget. Iya. Ya Allah baru punya Terus anak tumbuh satu sehat gitu. lagi ya? Iya tumbuh sehat. Jadilah, ada jadi gubernur Makanya gitu. aja, luar Jadi menurut biasa saya ini tren juga nih. Iya. Jadi bonus demografi betulkah kita akan tetap nikmatin. Jadi Indonesia saya pikir harus speed up. Ya mempercepat nih. Mumpung kita anak mudanya lagi banyak. Ya. Semua Korea punya masalah. Lo tahu menantu saya, anak saya kan di Korea tuh menikah sama opa Korea. Ya. Itu saking mereka udah mulai depopulasi. Orang nggak mau nikah, kalau nikah nggak mau punya anak, kalau punya anak cuma satu. Begitu dia punya anak, melahirkan free. Sampai sisar free. Nomor gitu. 2 dapat tunjangan. Begitu lahir anaknya, dapat tunjangan itu sekitar 6 juta sebulan. Berarti kalau punya anak di sana cuan dong. Cuan. Iya, tinggal lu hemat-hemat aja gitu ya. Kalau sampai umur berapa tuh 3 juta sebulan. Oh. Dan begitu menikah dia dikasih duit, dikasih pinjaman sekitar 2 miliar Oh, gitu. tanpa bunga. Oh. Nah kalau punya anaknya 2 ya nggak perlu balikin. Oh gitu. Kalau mau nambah ke Korea aja kita pilih. Tapi warganya masih mikir-mikir nggak mau juga. Enggak, tetap segitu. Tetap Begitu aja. aja. Anak saya tetap Indonesia, menantu saya tetap Korea. Enggak, saya cuma menggambarkan begitulah dunia sekarang. Singapura juga begitu dong. Iya, betul. Ya Singapura juga begitu. Kan penduduknya berkurang kali. Iya. Orang Singapura lagi. Cina juga sama kan, Pak? Oh, Dulu iya. berapa tahun lalu direm, Ya, sekarang direm, suruh naikin lagi kan? Naik lagi. Dan Iya. nggak gampang. Betul. China dulu kan one child policy. Iya. Semua dulu nggak menyangka kalau jumlah penduduk itu akan menjadi faktor hitungan ekonomi, terutama di GDP ya, Betul. GDP, GNP. Betul. Karena
income per kapita dikali jumlah penduduk. Iya. Indonesia itu kan ketolong dengan itu. Kita kan income per kapita kan kita masih kecil lah, menengah lah ya. Tapi kita dikali 300 juta men. Iya. Makanya kita bisa masuk 8 negara dengan income GDP tertinggi. Iya, iya. Ya PPP tertinggi. Jadi menurut saya ini tren, ini juga akan pengaruhin bisnis. Iya. Ya jadi sekarang mari kita pesta pora menikmatin bonus demografi. Iya. Banyak anak muda di Indonesia. Betul. Karena hasil dari karya bapak ibunya belasan tahun lalu. Iya, iya. Tapi jangan lupa loh, sekarang itu anak-anak itu kan anak sekarang kan riset tuh mendelay pernikahan. Mereka nggak nikah umur 3 bulan biasa men yang perempuan. Lah zaman Nggak gua mah, panik. Oh. itu dianggap perawan tua tuh. Iya. Udah dikata-katain. Betul. Betul. Ya, ada yang memutuskan nggak nikah. Iya. Banyak banget tuh. Wah, apa alpha woman gitu ya. Iya, iya. Macam-macam gitu. Begitu nikah pun punya aturan tuh. Ya, nggak punya anak. Ya, termasuk ada sahabat gue dia nggak punya anak, mutusin. Repot. Mendingan dia melihara pet. Makanya kucing, anjing laku sekarang tuh. Jadi menurut saya ini tren-tren yang harus kita pahami. Ya, sekarang kita lagi banyak nih anak muda. Nah, tapi karena banyak anak muda, look at their trend. Oke. Iya, makanannya beda, lifestyle-nya beda, Iya, iya. mindset-nya beda. Itu yang kita harus kejar. Dikit-dikit healing ya. Dikit-dikit healing ya kan, mental illness gitu-gitu tuh ya. Jadi oke. Iya. Nah terakhir Pak Helmi, jadi kan tadi pemerintah sudah punya planningnya Indonesia Emas 2045, ya kan? Dan kita punya bonus demografi tadi, anak-anak Gen Z kan. Sementara. Nah pesan buat anak-anak Gen Z ini gimana Pak? Karena kan mereka akan jadi penggerak ekonomi. Jadi Gen Z itu kan banyak sekali dikritik. Ya. Bapak kan pernah bilang ya ke saya, Gen banyak- Z ini bakalan jadi kaya-kaya nih nanti nih. Banyak dibully ya oleh generasi di atasnya. Jadi ada kecemburuan juga. Memang si Gen Z itu stereotypingnya ya di mata generasi atasnya pemalas, ya kemudian gampang mutung, ya dimarahin, ngambekan, Iya. ya kemudian seperti nggak hormat sama orang tua, komunikasinya parah, asosial mereka. Jadi social skillnya hampir nggak ada, hampir jarang ngomong dong, semuanya pakai jempolnya lebih gede itu. Ya, jadi menurut saya itu kan masalah perspektif kali ya. Dia nggak bisa kerja. Ya, jadi komunikasinya parah. Ya, jadi komunikasinya lain tuh. Jadi kita melihat itu karena perspektifnya beda tuh. Dengan milenial beda, apalagi dengan generasi saya ya. Gen X, saya Bapak kan baby bukannya boomer. masih 20-an Pak? Baby boomer saya. Oh iya. Keren baby tapi tua gitu ya. Nah, jadi itu kan cuma masalah perspektif aja gitu. Iya. Jadi kita kalau mau itu ya udah, itu hasil dari produk kita kok. Apakah dunia akan hancur dipegang oleh Gen Z? Sok tahu loh. Iya kan? Sok tahu Bang kita. Siapa bilang mereka nggak pinter? Pinter banget. Secara digital. Makanya mereka kritis kan Pak. Ya memang akhirnya kita kalau kita orang tua kita rapiin cuman di attitude. Mereka persoalan tuh di attitude. Iya, iya. Ya attitude, tolong lebih sopan kepada orang tua, lebih berkomunikasi, senyum gitu. Memang lah secara ininya mereka lebih pintar dari generasi di atasnya, terutama dalam digital, payment. Betul. Saya aja kalau beli apa gado-gado aja nyuruh anak gua tuh, Iya, saya nggak ngerti itu. betul. Ya jadi menurut saya sih tinggal bagaimana itu aja tuh, saling belajar, kolaborasi antar generasi. Ya mereka lebih tech savvy juga kan. Gitu. Jadi tapi kelemahan juga banyak. Kan saya pernah ngomong tahun 2030 generasi terkaya itu Gen Z. Iya, betul. Ya, kenapa? Karena yang generasi di atasnya udah banyak mati. Kewarisannya turun semua Pak. Nomor 2 ini alasan lebih masuk akal kan gitu. Karena mereka generasi ini susah tuh. Dibully, dianggap nggak bisa kerja, ngeselin, nggak bisa senyum gitu, pakaian seenaknya. Ya seperti nggak punya tujuan hidup, ya kan, FOMO, YOLO segala macam tuh. Ya tapi jangan lupa orang yang hidupnya susah karena dibully diapain pun itu akan menghasilkan jadi masa susah akan menghasilkan tokoh yang hebat. Betul. Ya tokoh yang hebat tuh. Ya jadi banyak lah sekarang. Betul. Raymond Chin, Timothy Ronald sayang banget itu kemarin kepleset segala macam ya. Dan tokoh yang hebat akan menghasilkan kejayaan. Iya. Tapi kejayaan akan menghasilkan tokoh yang lemah. Karena dia nyaman. Nyaman. Tokoh yang lemah akan lagi kembali Masa menghasilkan masa susah. Iya. Masa susah menghasilkan tokoh yang hebat. Jadi lingkarannya akan balik terus ya. Siklusnya akan begitu. Iya. Jadi baik sekali kalau Gen Z dengan segala macam
stereotypingnya berusaha menjadi gue Gen Z yang berbeda. Ya, saya tidak sama seperti Gen Z yang dianggap tidak hormat dengan orang tua, asosial, ahistori, tidak bisa komunikasi. Ya. Jadi kalau diperbaikin dikit aja, itu akan menjadi Gen Z yang hebat. Yeah. Ya kan lagi-lagi kan personal branding punya diferensiasi. Sering ada mitos gitu ya Pak Helmi ya. Jadi generasi 1 membangun, 2 membesarkan, ketiga menghancurkan. Kadang-kadang 1 membangun, 2 aja udah mulai ngancurin tuh. Oh iya gede. Banyak bisnis yang jatuh di generasi kedua. Yeah. Kalau nggak salah 160, 30, 10. Oh, itu biasanya rasionya gitu generasi Pak? pertama membangun, di kedua tuh tinggal 60-70 doang. Sisanya nggak berhasil? Iya nggak berhasil. Terus makin turun makin kecil? Makin turun. Karena makin salah satunya itu masalah mindset ya. Yeah. Dan overthinking, anak sekarang tuh overthinking. Sesuatu yang nggak perlu dipikirin tuh. Dan kurang baca. Makanya butuh sering healing ya? Iya sering healing. Dan dibutuhkan coach ya. Iya. Ya, makanya silakan nih teman-teman nih. Makanya Coach gue yang masih laku pengalaman. banget tuh. Alhamdulillah. Oke. Siap. Wah, udah lumayan lama nih Pak. Kalau kelamaan nanti Kelamaan nih. rezeki podcastnya keambil sama saya Pak. Oke, jadi teman-teman warnet ya. Jadi kesimpulannya UMKM udah pasti zaman sekarang harus go digital. Karena kalau kalian nggak adaptif, kalian kalah sama competition. Nah, teman-teman yang baru mau start nih, terutama anak-anak Gen Z nih. Tadi seperti kata Om Helmi, kalian udah pasti pinter, sosial medianya kalian udah jago banget, tinggal nanti gimana cara behavior sama tekadnya kalian untuk mau maju gitu ya. Kalau dari sisi kita, Hypernet sebagai penyedia teknologi udah pasti bantuin kalian kalau mau transformasi digital. Jadi kalau mau bangun bisnis, mau pakai IT, cari kita aja. Karena tagline kita, terima beres. Oke, sampai ketemu lagi di podcast selanjutnya. Thank you guys.